Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkesempatan bertemu dengan Pak Arifin selaku guru BK dan kita akan coba menggali informasi tentang minat belajar siswa di dalam kelas. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Pak? Nama, kemudian tugasnya seperti apa di sekolah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan saya Arifin Arfudiansah. Saya di sini sebagai guru BK di jenjang kelas 8 kalau mengajar sih di kelas 8. Dan mungkin kalau penanganan setiap kelas semuanya kena. Oh iya. Eh, mengenai minat belajar, Pak ya. Ya. Kalau misalnya menurut Pak Arifin, gimana nih anak-anak kita tentang minat belajarnya? Sejauh ini alhamdulillah keminatan belajar anak-anak masih bisa dibilang relatif baik. Ya. Ya, semuanya berkeinginan untuk bisa Mm. berusaha sekuat kemampuannya dia untuk bisa dalam semua pelajaran yang diminati, dan itu yang bagus, Mbak. Itu yang membuat support buat kita pihak sekolah untuk terus memberikan yang terbaik buat siswa. Tapi ada yang nggak berminat kan, menurut Beberapa, sepengetahu Pak Arifin? ya, Ada. karena setiap manusia, setiap orang tuh punya minat Mm, masing-masing. mm. Kemungkinan ketika dia tidak minat satu pelajaran, nanti itu karena memang dia tidak meminati, dia tidak cenderung minat pada pelajaran tersebut. Bukan, kalau bisa dibilang bukan fashionnya di pelajaran tersebut, Oh iya. tetapi dia tetap berusaha untuk Oh masih setidaknya masih ada tahu, usaha. Mm, ya, mm. setidaknya dia tahu tentang itu, walaupun bukan pada tujuan akhirnya nantinya. Oh iya. Kemudian selaku guru BK nih di sekolah kita di MTSN 5 Serang, kasus apa aja sih Pak yang suka terjadi di kalangan anak untuk sampai hari ini ya, dari tahun awal ajaran baru? Kasusnya sih beragam ya. Iya. Ya, kemungkinan ya ketika anak-anak kasus yang sangat mencolok adalah ketika sholat, dan itu juga langsung ditindak di situ aja, Hmm. sholat berjamaah, dan masih perlu pengertian khusus Oh iya. kepada anak-anak biar sholatnya tetap tentram, Oh sholatnya iya. tetap khusyuk. Iya. Dan itu yang jadi kasus, bukan kasus yang besar, tapi harus diperhatikan secara sama, dan Mm-mm. itu langsung ditangani langsung di tempat, Ada bukan. nggak anak yang curhat nih sama Pak Arifin mengenai kegiatan pembelajaran di sekolah? Sejauh ini belum, Belum. cuma ada beberapa anak, mungkin satu dua anak yang bertanya tentang bagaimana sih meningkatkan motivasi, bagaimana sih meningkatkan minatnya dalam belajar dan sebagainya. Oh iya. Sejauh ini udah ada. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kemudian kesulitan atau mungkin curhat, Pak Guru, guru si A terlalu keras untuk mengajar, itu nggak ada ya Pak? Ada sih, Ada. ada. Cuma nggak terlalu dibesar-besarkan. Kita hanya bisa mengingat semua guru itu punya cara tersendiri untuk mengajarkan. Ya. Kalau misalnya menurut pandangan Pak Arifin, anak itu lebih minat kepada pembelajaran yang sifatnya teori atau praktek? Saya lihat praktek praktek di ketika pembelajaran praktek inilah yang banyak yang disukai sama anak, terlebih kalau prakteknya benar-benar kayak penjas, ya, sebelum jam pelajaran dimulai pun mereka sudah siap. Antusias ya? Antusiasnya lebih tinggi ketimbang teori. Kalau teori kalau udah jam terakhir kayak gitu udah, Ya, Pak pulang gitu, padahal belnya belum dipencet gitu Pak ya ya. benar. Kalau teori kebanyakan kalau kita ngobrol aja, malah anak-anak cenderung untuk malas atau sekedar menguap-nguap terus gitu. Ya, itu sih cara kita seharusnya yang menjadi PR buat para guru untuk memberikan inovasi tersendiri dalam Dalam pembelajaran, pembelajaran. iya. Nah, berbicara masalah inovasi pembelajaran nih, menurut jujur Pak Arifin nih, guru-guru kita di MTSN 5 Serang ini sudah
melaksanakan inovasi pembelajaran atau masih melaksanakan yang konvensional aja? Jujur ya, kalau menurut saya sih masih konvensional ya, Nah, kebanyakan konvensional. kebanyakan. Cuma ada beberapa yang mungkin ya udah menerapkan yang sudah pelatihan kurikulum 13, ya sudah menerapkan seperti pembelajaran yang model-model pembelajaran yang sudah diajarkan, itu sudah ada. Tetapi kebanyakan masih konvensional. Mungkin ini perlu tahapan, perlu proses berkelanjutan lah Iya. untuk para guru. Nah, Pak Arifin juga ini kan beliau ini selaku apa namanya pembina ya Pak ya, pembina Eskul Paskibra. Nah, pertanyaan saya, anak lebih senang kegiatan di eskul, apa lebih senang kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Kalau di eskul anak cenderung bisa lebih luas, bisa lebih mengutarakan ekspresinya ketimbang Iya. belajar di kelas. Karena di kelas kadang kayak terbelenggu oleh tatanan aturan gitu. Iya, iya. Kalau Berarti di eskul mereka tidak ditanya pun seolah-olah langsung menceritakan apa yang terjadi. berarti memang apa namanya anak lebih senang di eskul ya? Iya, Karena memang saya secara pribadi pun melihat di eskul itu anak lebih leluasa leluasa mengutarakan minatnya gitu. Saya pengennya sih di dalam kelas pun seperti itu Pak ya. iya, Maksudnya anak tuh apa namanya enggak terbebani gitu dengan suatu proses pembelajaran, tapi mereka kemudian bisa menikmati. ya menikmati kemudian bisa menyenangi pelajaran tersebut apapun pelajaran itu mau sulit atau mau susah. Iya. Selanjutnya ini Pak Arifin, Mm. eh, sudah seberapa besar sekolah mendukung inovasi pembelajaran? Kalau itu sih bingung ya saya. Cuma ya untuk menunjang inovasi pembelajaran ya setidaknya alhamdulillah sih para guru-guru sini kreatif. Ya, Meskipun nanti pada dasarnya mereka berusaha sendiri untuk menciptakan inovasi tersebut untuk para guru. Dan itu ya tidak terlepas itu juga dukungan dari sekolah. di sekolah itu. Tapi sampai hari ini ada nggak dukungan sekolah untuk inovasi pembelajaran tersebut? Ada Ada ya. ya kayak pembentukan lab IPA ya sarana-sarana perpustakaan ya buku itu setiap tahun alhamdulillah nambah yang baru dengan terbitan yang baru ya dan sebagainya. Kalau misalnya menurut Pak Arifin nih, hal terbesar yang menghambat perkembangan kognitif siswa itu apa? Cara pembelajaran sebenarnya. Kalau menurut saya cara Cara pembelajaran belajarnya. ya cara belajar anak itu yang menghambat kognitif. Berarti lebih besar ada peran guru di situ ya. Iya. Jadi Karena minimnya perkembangan kognitif siswa itu ya tergantung sama gurunya. tergantung sama gurunya emang. Karena emang tingkat SMP ini apalagi yang masih kelas 7 yang baru lulus SD belum bisa terlepas dari perhatian khusus dari gurunya. Artinya belum mampu mandiri. Kalau anak kelas 7 dilibatkan untuk harus mandiri secara langsung, maka itu yang membuat menghambat gitu. Karena memang secara pribadi, secara psikologis anak itu masih pengen didampingi ya selama kurang lebih 1 semester ini. Iya. Mungkin semester ke depan ya mungkin sudah mulai dilepas Mandiri sedikit ya. mandiri. Tapi kalau sekarang butuh motivasi secara pribadi gitu ya. dan sebagainya. Kalau misalnya terakhir nih Pak Arifin, hubungan sekolah antara sekolah dengan orang tua dalam hal pembelajaran seperti apa? Mendukung ya dalam hal pembelajaran orang tua mendukung. Artinya orang tua sejauh ini menyerahkan kepada sekolah agar anaknya dibimbing di dalam sekolah. Ya bagaimana sekolah mengajarkan, tidak memperberat, tidak mempersulit ataupun menghambat jalannya pembelajaran. Karena ketika pembelajaran dilakukan jam 7 sampai jam 3 sore itu tidak ada yang protes. Artinya apa? Orang tua juga mendukung pembelajaran tersebut. Tapi ada nggak peran aktif gitu Pak? Maksudnya orang tua
menanyakan kepada gurunya sudah sampai mana pembelajarannya, atau menanyakan kepada guru BK-nya sudah sepanjang mana motivasi belajarnya, atau mungkin dari apa namanya, semangat belajarnya itu ada nggak? Kalau sejauh ini sama saya, sama guru BK belum. Belum ada. Cuma kalau wali kelas kemungkinan ya, wali kelas karena memang wali Hmm. kelas adalah orang kedua, Orang ya, tua di orang sekolah tua ya. ya, orang tua sekolah. Itu kemungkinan orang tua sering berhubungan dengan wali Wali kelas. kelas. Ya, kalau di BK Belum sendiri ada. belum. Sampai Saat ini ini sekarang ini belum. belum ada. Mengenai apa namanya, kondisi anak Ya, itu tuh belum. nggak ada itu ya. Oke, Cuma oke. tahun-tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu sebelum pandemi, alhamdulillah satu orang tua juga mempercayakan kepada Mhm, saya mhm. sebagai guru BK untuk selalu mantau anaknya. Oh iya, Pernah satu ketika 3 tahun yang lalu sebelum pandemi pandemi. terjadi. Kalau sekarang ini belum Ya, didapatkan belum orang tua didapatkan. yang kemudian berkomunikasi tentang perkembangan anak di Hmm, sekolah gitu ya. ya. Iya. Kemungkinan di wali kelas secara langsung, di wali kelasnya Dan sana. kebetulan saya wali kelas, nggak ada. Belum ada Belum orang tua ada, yang belum. kemudian apa namanya, menanyakan perkembangan baik itu Ya. mata pelajaran, baik itu sikap dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Ya, Arifin atas waktunya. sama-sama. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan peran aktif kita di dalam sekolah bisa membantu minat belajar siswa di dalam sekolah Ya, Pak. amin ya rabbal Terima alamin. kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.